Banyak dari kita yang setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau kita telah mengalami kelahiran baru, kita tentu ingin bahwa hidup kita mengalami perubahan. Kita ingin karakter Kristus menjadi karakter kita. Kita ingin sungguh-sungguh terjadi perubahan dari dalam hidup kita sehingga termanifestasi keluar. Sehingga setiap orang boleh melihat bahwa ada Kristus yang nyata yang tinggal di dalam hidup kita. Sehingga semua orang bisa melihat bahwa kita mengalami kelahiran baru. Karakter Allah ada di dalam kita dan Kristus ada di dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Mungkin Bapak Ibu seringkali kita bergumul bagaimana caranya. Nah, pada kesempatan ini saya akan bagikan dari Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 29 dari Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini. Saya akan bacakan. Yesus menyambung pembicaraannya lagi. Bila Allah memerintah sebagai raja, keadaannya dapat diumpamakan seperti seorang yang menabur benih di ladangnya. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun. Dan sementara itu, benih-benih itu terus bertumbuh dan menjadi besar. Tetapi bagaimana caranya benih-benih itu tumbuh dan menjadi besar, orang itu tidak tahu. Tanah itulah yang dengan sendirinya mengeluarkan hasil. Mula-mula tangkainya, kemudian bulirnya, lalu buahnya. Dan kalau gandum itu sudah masak, orang itu pun mulailah menyabit karena sudah waktunya untuk menuai. Nah, kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, yang paling utama kalau kita ingin mengalami perubahan hidup kita, karena kita adalah ciptaan baru, manusia baru, bukan dengan usaha kita yang banting macam-macam, Bapak Ibu. Kalau kita baca firman Tuhan ini, dikatakan bila Allah memerintah sebagai raja. Kalau kita sudah lahir baru, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menjadikan Yesus Kristus sebagai penguasa atas hidup kita, sebagai raja atas hidup kita, dikatakan itu seperti seorang yang menabur benih di ladangnya, dan tanah itu diperhatikan. Ya, tanah itu dengan sendirinya mengeluarkan hasil. Mula-mula tangkainya, kemudian bulirnya, lalu buahnya. Ya, bagaimana hal itu terjadi? Nggak ada yang tahu. Bahkan orang itu sendiri nggak tahu. Dia hanya tidur dan bangun, dan terjadi perubahan. Nah, sama seperti hidup kita. Kalau kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menjadikan Dia sebagai Raja dalam hidup kita, penguasa atas hidup kita, akan terjadi dengan sendirinya perubahan di dalam hidup kita. Nah, apa yang dimaksud menjadikan Yesus sebagai Raja? Yesus sebagai Raja artinya kita harus menyediakan prioritas kita untuk memuji Dia, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan roh dan kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Yesus Kristus adalah firman Tuhan, kebenaran yang sejati. Jadi kalau kita banyak meluangkan waktu, menyediakan waktu, memprioritaskan waktu kita untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendoakan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, sampai firman itu masuk ke dalam hati batin kita yang terdalam, sama seperti benih yang masuk ke dalam tanah. Dan dikatakan Tuhan sendiri akan memberikan pertumbuhan pada benih itu, sehingga benih itu akan mengubah di dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita yang tadinya seorang pemarah, tiba-tiba kita berubah, merasa kok aku jadi orang yang bisa menahan diri, menguasai diri. Kita yang tadinya orangnya kasar, arogan, kok tiba-tiba aku menjadi orang yang rendah hati. Kita yang tadi katanya orang yang kejam tanpa belas kasihan, kok sekarang menjadi penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan. Sampai kita bingung, kok bisa itu terjadi? Kita sendiri nggak ngerti. Tapi firman Tuhan ini mengatakan dengan jelas, jadikan Yesus sebagai Raja. Jadikan firman Tuhan sebagai Raja yang menuntun hidup kita. Biarkan firman Tuhan membersihkan hidup kita. Biarkan firman Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam kita, membersihkan hidup kita. Dan dengan sendirinya akan terjadi perubahan dan dihasilkan buah, yaitu buah roh dalam hidup kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.